wabarakatuh. Apa kabar sahabat hijau? Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit yang berbeda terkait dengan tutorial aplikasi, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial terkait dengan PowerPoint 2010, yaitu terkait dengan bagaimana cara membuat hyperlink agar supaya tampilan di PowerPoint kita yang awalnya banyak terdapat slide, itu terlihat hanya ada satu slide. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak proses membuat tampilan PowerPoint yang banyak slide-nya menjadi hanya terlihat satu. Yang pertama, kita tidak usah membuat tulisan terlebih dahulu, tapi kita akan membuat, nah ini kita hapus biar tidak terlihat. Kita akan mengambil kotak-kotak seperti ini. Ini digunakan untuk membuat tampilan awal. Jadi nanti kita akan melihat tampilan-tampilan kita terlihat seperti televisi yang sedang berjalan, tapi ini di copy ya. Cara ngopi tanpa kita copy paste seperti ini, yaitu dengan cara kita klik, kemudian kita ambil kontrol, kemudian kita drag, kita tarik. Nah, jadilah seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian di bagian bawah ini kita akan buat poin-poin sama. Kita buat contohnya, kita akan membuat 4 slide atau 5 slide. Nah, sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita juga akan membuat layar yang akan kita gunakan untuk menjelaskan. Nah, seperti ini. Atau lebih besar boleh juga. Ini kita turunkan biar terlihat sama. Oke. Ini bisa kita kasih warna dengan berbeda-beda. Ini contohnya, kita membuat warnanya, yaitu kita mencari dengan label ini saja biar mudah. Nah, contoh kita membuatnya dengan hijau. Tapi biar kelihatan menarik, kita akan mengganti backgroundnya. Bagaimana cara mengganti background belakang? Kita ganti background belakang yaitu dengan background style. Boleh nanti, nah ini contohnya. Kita akan membuat backgroundnya seperti ini contohnya ya. Ini kita buat berbeda karena karena dia di atas. Kita ambil seperti ini juga boleh, biar terlihat dia 3 dimensi ya. Kita ambil biru boleh. Ini tetap karena dia ada di bawah ya. Oke. Ini kita akan membuat PowerPoint yang dia sama seperti ini tampilannya, tetapi memiliki perbedaan di isi. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Kita tinggal copy saja sebanyak 5, karena kita akan membuat 5. Copy 1, 2, 3, 4, 5 slide. Nah, ini sama. Jadi nanti tampilan awal kalau kita sudah jadi kira-kira seperti ini. Nah, ketika kita lanjutkan, dia akan tetap sama, tetapi memiliki bentuk yang berbeda. Contohnya di sini tidak usah tulisan ya, kita langsung. Ini slide 1. Bagaimana cara menulisnya? Kita tulis di sini edit text slide 1. Begitu juga sama. Ini adalah slide 2. Ini adalah slide 3. Ini adalah slide 4. Ini adalah slide 5. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan,
ini kita harus tahu, ini slide 1 ada, kita buat hyperlinknya sekarang. Slide 1 itu kita akan mengarahkan kepada, dilihat ini place-nya, place in the document, kita arahkan ke slide 1. Kita oke kan? Ini kita arahkan ke hyperlink, kita arahkan ke slide 2. Ini kita arahkan ke slide 3. Ini kita arahkan ke slide 4. Ini kita arahkan ke slide 5. Oke. Kalau sudah, kita lihat nanti nomornya. Kita pastikan nomor ini jelas. Ini adalah nomor 1. Kita buat slide 2, nomornya nomor 2. Slide 3 itu namanya adalah nomor 3. Slide 4 itu kita buat slide 4. Slide 5 kita buat slide 5. Nah, ketahuan ini adalah slide-nya. Nah, sekarang kita sudah dapat ini. Kita copy bagian yang ininya saja. Oke, kita copy menggunakan Ctrl V, Ctrl C. Oke, yang di sini kita hapus. Oke, ini juga sama, kita hapus. Ini juga sama, kita hapus. Ini juga sama, di slide 5 kita hapus. Nah, kalau sudah, tadi kita sudah mengcopy dari sini, kita kopikan di sini. Kita pastekan terus sampai ke slide 5. Ke slide 5. Oke. Kalau sudah, mari kita lihat hasilnya. Kita perbesar. Ini slide 1, ini slide 2, ini slide 3, ini slide 4, ini slide 5. Berhasil. Paham maksud saya? Maksud saya, setiap kita klik di sini, slide 1, dia akan menuju ke slide 1. Mungkin ini kurang jelas, saya akan perjelas lagi dengan membuat di sini gambar. Gambar pertama saya akan isi dengan kotak di tengah-tengah. Contoh ini materi pertama. Gambar kedua, saya akan mengisi dengan lingkaran. Gambar ketiga, saya akan mengisi dengan segitiga. Di keempat, saya akan membuat bintang. Dan terakhir, di slide 5, saya akan membuat tanda panah. Nah, kalau kita berbesar, dimanapun kita membuatnya seperti ini, itu akan sama saja. Ini adalah slide kelima. Ketika kita klik slide pertama, ini karena sudah di hyperlink, nah ini, maka dia akan langsung menuju ke slide 1. Begitu juga dengan kita klik slide 2, dia akan menuju ke slide 2. Slide 3 ke slide 3, slide 4 ke slide 4, slide 5 ke slide 5. Kita hanya melakukan satu langkah hyperlink, tapi kita sudah dapat sekian 5 slide ini menjadi satu tayangan di mana yang berganti hanya isinya saja. Jadi seolah-olah kita presentasi hanya dalam satu slide, tapi terdapat banyak materi di situ. Oke, di sini ini masih belum selesai. Ini kalau seandainya di tempat kita klik, itu akan pindah tersendiri. Jadi ini seolah-olah tidak berfungsi, hanya digunakan untuk kembali lagi. Bisa kita lakukan ini dengan cara ini, kita hapus. Nah, on mouse kliknya kita hapus. Artinya apa? Nanti ketika kita sudah slide, ini di nomor 1, kita klik di sini, tidak bisa lagi. Dia hanya bisa memindahkan slide ini dari slide 1 ke slide berikutnya, yaitu dengan yang sudah kita hyperlink. Kalau kita klik di sini, kebetulan kita mau presentasi, klik di sini. Oh maaf,
Ini tadi harus satu-satu ya. Ini tadi sudah, yang nomor 2 juga sama langkahnya. Nomor 3 sama, tidak bisa langsung bersamaan kita membuatnya. Ini kelima juga sama. Kita lihat, ini ketika kita presentasi nanti ada yang salah, kita tidak akan berpindah. Ya, dimanapun kita taruhkan, kalau tidak ada hyperlinknya, maka dia tidak akan berpindah ke tempat yang lain. Nah, demikianlah rekan sekalian, sedikit tutorial yang dapat saya bagikan untuk teman-teman yang mungkin sering melakukan presentasi, tetapi bingung bagaimana caranya biar supaya pekerjaan ini cepat bekerjanya. Kalau ini sebenarnya simple, ini digunakan untuk mempermudah agar supaya kita tidak terlalu banyak membuat background, tapi ingat, satu background yang kita buat ini harus benar-benar mencerminkan apa yang akan kita presentasikan, agar supaya apa? Agar supaya orang-orang yang dia melihat presentasi kita itu akan melihat ini loh yang akan dipresentasikan. Oke, demikianlah yang dapat saya berikan untuk kesempatan kali ini. Bertemu lagi dengan saya nantinya di program-program yang lain, sedikit aplikasi tentang dunia pendidikan, kemudian berkebun, itu bisa dilihat terus di channel saya. Jangan lupa tulis komentar, insya Allah akan saya balas. Kemudian jangan lupa subscribe, dan ingat, sebelum subscribe, tonton dulu minimal 3 menit agar supaya tidak terkena spam. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.